Well, you're right. Unfortunately, of course, the results. I think in the beginning of the game, we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press, because we knew on the left side they have the good players, and from my point of view, it went very good. After that, we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. But unfortunately, Kevin shot the ball in the post, and from that moment we changed. Satu ya, naturalisasi itu ada dua. Ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Yang kita lakukan terhadap dua pemain yang kemarin, yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Ini programnya Presiden. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert FULL senyum. Jadi pemain termahal Timnas, ENDRICK Felipe sah gabung Timnas Indonesia. Senja di Stadion Gelora Bung Karno sore itu terasa berbeda. Langit Jakarta seakan ikut merayakan kedatangan sebuah babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di tengah sorak-sorai supporter dan sorotan kamera media nasional maupun internasional, satu senyum paling mencolok terlihat dari sisi lapangan. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang kini menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pasalnya, kabar luar biasa baru saja dikonfirmasi secara resmi oleh PSSI. Endrick Felipe, penyerang muda sensasional asal Brasil yang dikontrak oleh Real Madrid, telah sah menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan akan memperkuat Timnas Garuda. Dengan nilai transfer lebih dari 70 juta euro, Endrick menjadi pemain termahal yang pernah membela Timnas Indonesia, dan ia datang bukan hanya sebagai bintang lapangan, tetapi sebagai harapan baru 270 juta rakyat Indonesia. Proses naturalisasi Endrick bukanlah hal yang terjadi dalam semalam. Menurut pernyataan resmi dari PSSI, proses ini telah dimulai secara diam-diam 6 bulan sebelumnya. PSSI, yang dipimpin oleh Erick Thohir, bersama pelatih Patrick Kluivert, telah menjalin komunikasi intensif dengan keluarga Endrick dan agennya, menjelaskan visi besar Indonesia untuk menjadi kekuatan baru di Asia. Pelatih Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa ia sendiri yang melakukan pendekatan pribadi kepada Endrick. Hubungan baik antara Kluivert dan para legenda Brasil seperti Ronaldo dan Rivaldo memudahkan komunikasi awal. Salah satu alasan utama yang mempercepat proses naturalisasi Endrick adalah fakta bahwa ia memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak neneknya, yang berasal dari Maluku. Meskipun selama ini hal tersebut tidak diketahui publik, keluarga Endrick mengungkapkan bahwa mereka menjaga tradisi Indonesia secara internal dalam keluarga. Tak heran, keputusan Endrick untuk bergabung dengan Timnas Indonesia diterima dengan tangan terbuka oleh publik. Ia tidak datang sebagai pemain asing yang hanya mencari tempat bermain, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. Patrick Kluivert menegaskan bahwa kehadiran Endrick bukan sekadar menambah kualitas di lini depan, tetapi juga membawa efek domino positif dalam tim. Ia menyebut Endrick sebagai pemimpin generasi baru, pemain yang punya mental juara sejak muda. Kluivert juga menyampaikan bahwa Endrick tidak meminta perlakuan khusus. Sejak bergabung dalam sesi latihan, Endrick menunjukkan semangat besar. Ia ikut latihan fisik penuh, beradaptasi dengan iklim panas Indonesia, dan bahkan belajar menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya, bersama pemain-pemain muda lainnya. Sebagai pemain dengan nilai transfer di atas 1,2 triliun rupiah, Endrick kini memegang rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah Timnas Indonesia. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh beberapa pemain naturalisasi seperti JIZ dan oleh Romeni, namun, tak satu pun memiliki nilai komersial dan daya tarik global sebesar Endrick. Pelatih Kluivert melihat hal ini sebagai momentum besar. Ia menyebut bahwa kedatangan Endrick bukan hanya berdampak di lapangan,
tapi juga pada industri sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dalam sesi latihan pertama bersama skuad Garuda, Patrick Kluivert terlihat fokus mengatur formasi baru yang akan mengandalkan Trisula Maut, Endrick Felipe, Victor Gyökeres, dan Marcelino Ferdinand. Kombinasi kekuatan, kecepatan, dan kreativitas ini diyakini akan mengubah wajah permainan Indonesia di Asia. Dengan Endrick, kita punya pemain yang bisa membuat perbedaan dari posisi manapun. Tapi saya tidak akan menjadikannya satu-satunya fokus. Kita tetap tim, dan dia paham itu, ujar Kluivert. Kabar ini langsung membuat publik sepak bola Asia bergemuruh. Media Jepang dan Korea Selatan menyebut Indonesia kini menjadi tim paling menarik untuk ditonton, dan bisa menjadi kuda hitam di putaran final Piala Dunia 2026 jika berhasil lolos. Debut resmi Endrick Felipe diprediksi akan terjadi dalam laga pertama Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawannya bukan main, Jepang, salah satu raksasa Asia. Namun baik Kluivert maupun Endrick tak gentar. Pelatih Kluivert menutup sesi wawancara dengan satu kalimat penuh semangat. Dengan hati yang benar dan semangat yang menyala, kita akan menaklukkan apapun di depan. Dan bersama Endrick, kita akan menulis sejarah. Senyuman lebar Patrick Kluivert bukan hanya karena satu pemain baru. Senyuman itu adalah gambaran dari mimpi yang mulai jadi nyata. Ketika pelatih sekelas Kluivert bisa membawa talenta dunia seperti Endrick ke skuadnya, itu artinya Indonesia telah melangkah ke panggung yang lebih besar. Kini, Timnas Indonesia bukan lagi hanya cerita lokal. Ia telah menjadi magnet internasional, rumah bagi darah-darah terbaik dari seluruh penjuru dunia yang punya ikatan dengan merah putih. Dan Endrick Felipe, pemain muda dengan potensi tak terbatas, adalah simbol dari kebangkitan itu. Dari Brasil ke Jakarta, dari impian ke kenyataan, Endrick Felipe telah tiba, dan pelatih Patrick Kluivert tahu, ini baru permulaan. Garuda bersayap penuh, siap menembus langit dunia. Salah satu momen paling dinanti akhirnya tiba. Dalam konferensi pers resmi yang digelar oleh PSSI di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Victor Gyökeres, striker tajam asal Eropa yang kini menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia (WNI), memperlihatkan jersey Timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Namun bukan sekadar jersey biasa, di punggungnya tertera angka 12, nomor punggung yang secara pribadi dipilih oleh sang pemain. Dengan ekspresi wajah penuh senyum, Gyökeres mengatakan, "Ini nomor favorit saya.